Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Balik lagi di acara Himaset Podcast. Obrolan dalam sekret. Nah, itu tadi yang Sumatera kemarin gitu. Jadi ini kan kita mau naikkan level nih ke nasional nih. Ini aku nggak nanya Bang saya sama aku nanya aku. Iya, ketuanya nih. Ketuanya di sini kan, ketua acaranya di sini, ketua BEM-nya di sini. Kan Tunggu, kapten di sini nih. Kapten timnya di sini. Jadi kapten tim BMFB dari setiap langsung nih Afra Fauzan. enggak, itu Oh, ganti-gantian nih. Iya. Enggak tetap ya? Enggak tetap ya. Udah, jadi kan selama yang udah di-prepare saat ini kan aku mau nanya target dulu nih, karena ini kita berbicara nasional gitu kan. Pasti kan udah punya target-target. Nah, target bisa mengundang peserta itu targetnya paling jauh kemana? Oke, jadi kan dari siapa nih? Aku atau Bang Ali sebelumnya? Siapa aja boleh? Ah, dulu ya. Oke, ya. Jadi kan memang sebelum kita buat, kita harus prepare dulu nih. Kita nggak boleh langsung menghayal kemudian buat. Jadi memang kami juga ada prepare untuk nasional Copa kita ini. Jadi kebetulan untuk yang teknik Pojan, tim luar bagaimana? Jadi itu dari orang Jawa tuh insya Allah. Karena aku punya kenalan yang kuliah di PLN atau apa namanya STPLN entah di Jawa, dan dia juga anak futsal, juga punya tim futsal. Nah jadi sebelum kita buat tuh, aku sering kontak sama dia, mulai PDKT sama dia untuk bilang kalau tanya saran dia, kayak mana kalau kira-kira orang Aceh ini buat turnamen nasional. Tentu kan pasti dia support, oh bagus tuh buat aja terus segala macam. Kemudian pelan-pelan semakin jauh chatnya, baru aku tanya, kalian bersedia nggak tim kalian untuk main di tempat kami di Aceh? Jadi nanti segala macam makan logistik lah segala macam. Nanti kita ngomongin sama baik-baik, bagaimana dana kalian segala macam kita ngomongin, dan mereka juga mulai mengiyakan. Mungkin nggak pasti nggak bilang oke kami ikut, tapi udah mulai oh mungkin bisa, tapi nanti kita ngomongin lagi. Jadi untuk bayangan tim Jawa tuh insya Allah udah mulai ada. Tapi itulah kan makin dekat kopanya, tiba-tiba dah corona, makanya aku pun dah mulai putus hubungan bahas tentang Copa dengan dia. Jadi ya itulah, untuk persiapan ada tapi nggak terlalu matang, tapi udah mulai ada progres lah. Itu dari aku sih Jan. Jadi kan gini ya, Aflah sama Al. Jadi sebelum memang tahun ini waktu kita buat Copa tahun kemarin, kita kan sebar player nih. Ya. Namanya Copa Sumatera kan, brandingnya nasional gitu. Jadi banyak juga dari tim luar Sumatera yang DM nih ke akun official Copa untuk gimana nih Pak, dari luar Sumatera bisa gabung nggak? Ada 1 sampai 5 tim yang nge-DM gitu. Itu dari Pulau Jawa, Kalimantan, Kemarin dari luar Sumatera Bu ya. bukan dari Sumatera. Luar Sumatera, Kalimantan dan juga saya lupa juga. Cuman bagus sih kan. Kalau memang mereka bisa datang ke sini, kenapa enggak ya kan? Rupanya ada satu hal lagi yang harus kita lengkapi itu kalau buat acara itu izin dari Persatuan PSSI ya. Izin Persatuan Futsal Indonesia. Kalau kita buatnya se-daerah izinnya di sini, kalau kita buat acara se-Sumatera izinnya di sini, atau kita buat di luar Pulau Sumatera izinnya harus di sini gitu. Supaya kan kita baru tahu nih pengalaman baru juga, makanya kita tahun ini targetkan nasional supaya kita izinnya nasional juga, wasitnya nasional, standar lapangannya nasional juga, biar semua bisa ikut bergabung. Cuma apalah daya kan terjadi seperti ini tahun ini. Cuma kita akan targetkan di bulan 3. Nah menariknya itu di bulan 3 ini kan ini pasti kan setiap corona ini atau berbasis new normal ini, kita kemungkinan besar tidak bisa mendatangkan tim di luar Sumatera, bahkan mungkin di Sumatera akan sulit. Makanya nih itu jadi pertimbangan juga kepada kawan-kawan yang lain. Saya akan usahakan itu bisa tembus di Sumatera atau di nasional, tapi kalau memang tidak tembus ke nasional atau Sumatera, saya itu akan buat di se-Aceh atau se-Banda Aceh besar. Kenapa turun grade? Karena memang biasanya setelah new normal itu tidak boleh langsung berkerumun banyak, atau bahkan dari luar Aceh masuk gitu kan, karena mereka pasti yang jadi ODP harus rapid dulu dan swab atau semacamnya. Itu makan dana yang luar biasa. Kalau tim-tim kampus kan nggak mampu lah hal-hal seperti itu. Kan
karena kita patokannya juga di Liga 1 makan. Iya, Liga 1 jangan dikasih izin. Liga 1 juga dikasih izin, nggak dikasih izin. Bahkan siapa kan orang-orang di belakang Liga 1 nggak dikasih izin. Kok udah mafia bola nih dia. Mafia bola, aduh. Begini jauh nih. Ya, bahkan Liga 1 aja belum dapat izin buat turnamen itu. Jadi kita menunggu dulu surat keputusan dari gubernur terhadap acara-acara atau kerumunan di bulan 1 ini mungkin akan dikeluarkan. Kemarin saya juga berbicara kepada Dispora, kemarin kami waktu meminta sponsor nih buat acara webinar kemarin, kita bahas sedikit nih tentang Kopa kan. Pak, kami mau buat acara nih, kemungkinan bisa dibuat tapi tanpa penonton. Waduh, ini gawat nih tanpa penonton. Karena kan kita butuh dana juga buat memutar acara tersebut. Bagaimana kita sewa dari supporter tuh salah satu dana segar kan gitu kan. Dana segar. Dari tiket gitu kan. Gimana itu dana sewa wasit, lapangan, dan keamanan dan lain-lain lah. Itu kan pemasukan utamanya itu dari tiket. Maka sponsor itu di 2-3 lah. Jadi kami masih menanyakan Pak, apabila nggak ada sponsor bagaimana nih dukungan dari Dispora tersendiri. Jadi Bapak itu belum kasih keputusan, belum ada jawaban. Tapi yang Bapak tawarkan itu tanpa penonton, sesud nasional bisa dibuat tapi tanpa penonton, atau buat bisa penonton dengan berbasis new normal tapi cuma se-Aceh aja. Itu kemungkinan, bukan diiyakan juga. Jadi kita punya 2 opsi nih untuk ke depan. Apabila new normal diberlakukan di Banda Aceh gitu. Itu gambaran ke depan lah kayak mana cara yang mau dibuat gitu Bang. Itu ya, jawaban Bapak tadi ya. Iya, seperti itulah. Tapi kita panitia udah ready nih. Kalau memang bisa gol langsung gerak gitu. Nah, masih di Kopa nih. Kita kita misalnya kita nggak berbicara Covid nih misalnya. Oke. Masih di awal dulu kita bicara. Nah, jadi apa sebenarnya gitu kan yang menjadi landasan nih bagi Al, bagi Bang Alis dan kawan-kawan kita tahun ini harus buat nasional. Karena seperti yang kita ketahui, kita posisi sekarang ada di ujung barat gitu kan. Pastikan kalau kita berbicara nasional, apa sih transportasi yang digunakan tuh kan jauh gitu misalnya. Dana juga lebih besar. Dana yang digunakan juga harus lebih besar untuk tim-tim yang ingin main sini gitu. Karena kayak kita misalnya naik pesawat, kita harus transit misalnya ke Medan gitu kan, besok lanjut ke Banda Aceh gitu. Nah, apa yang menjadi landasan dari kawan-kawan Kopa nasional nih mau dibuat se-Indonesia, kita bilang nasional lah gitu. Ya mungkin kalau dari aku simpel nih John ya. Jadi memang selain dari memang aku pingin, juga ada dorongan dari teman-teman dan abang-abang pendahulu yang udah berkecimpung duluan di Kopa. Jadi kan memang kita tuh ketika membuat sesuatu pasti kepinginnya ke depan makin lebih baik. Nah, jadi dorongan utama aku lebih ke kalau kita udah pernah buat yang segini, kita harus buat ke depan lebih bagus dan begitu seterusnya. Jadi karena memang yang terbaru kita udah buat Kopa Sumatera 3 kali. Jadi aku rasa kalau kita tetap buat Kopa Sumatera lagi untuk ke depannya, itu kita nggak berkembang. Bukan juga nggak turun, tapi nggak berkembang. Nah, jadi aku tuh pinginnya ada perkembangan seperti yang memang layaknya orang-orang pingin gitu. Jadi makanya kita mencoba menerobos untuk tembus ke nasional. Jadi biar lebih adanya kemajuan dari kampus kita juga nih, biar bisa jadi yang pertama buat nasional gitu. Jadi kan kebanggaan sekaligus menaikkan grade kampus kita. Mungkin begitu John. Kalau dari Bang Alis? Jadi kan Kopa ini pertama dibuat pun nggak se-Sumatera langsung. Pertama itu kalau nggak salah itu dibuat se-Banda Aceh besar, kemudian naik lagi ke se-Aceh, kemudian naik lagi ke se-Sumatera gitu. Kemudian pada Kopa 5 kemarin abang melihat kondisi kita udah punya kualitas lapangan yang mumpuni. Panitia saya rasa untuk saat ini sudah siap untuk melaju ke nasional. Apa salahnya kita coba untuk menjalin hubungan, itu bisa jadi satu penambahan wawasan baru, pengalaman baru, dan menjalin hubungan antar kampus Indonesia gitu. Karena kan ini yang dibuat oleh mahasiswa sendiri gitu. Selain itu juga ketika kita membuat hal-hal yang berbasis nasional ini, kita dapat perhatian khusus. Seperti itu branding untuk kampus kita sendiri, baik untuk usia atau pertanian gitu. Ini bahas Kopa nih mungkin Jan. Lanjut, ini kan kapten futsal nih. Jadi kalau boleh tahu, gimana kira-kira nih
idola yang pertanian. Nah, idola nih. Kak. Jadi kalau kita undang nasional dan segala macam, kira-kira tim-tim Aceh mampu nggak bersaing? Atau gimana sih pendapatnya? Ini bicara tim ya. Bicara tim nih. Ya kalau kita lihat sih Copa tahun lalu yang juara dari Medan nih. Dari Medan. Dari 2 tahun sebelumnya juga dari Medan yang saat BMFP masuk final gitu kan. Tahun sebelumnya juara 3-nya dari Medan gitu kan. Jadi sebenarnya tim-tim di Aceh kalau bisa aku bilang dengan adanya kompetisi-kompetisi seperti ini justru bisa mengasah gitu, karena mereka bisa mengasah kemampuan mereka nggak hanya dari internal yang ada di Aceh gitu, bisa mengasah kemampuan orang yang di luar Aceh, karena kan tiap daerah itu pasti berbeda kualitasnya gitu. Nah jadi dari situ mereka bisa tahu kemampuan kita udah sampai mana gitu. Nah kalau dilihat dari situ sebenarnya tim-tim dari Aceh sudah mulai bisa bersaing dengan tim-tim yang ada di Medan gitu, karena ya adanya kompetisi-kompetisi seperti ini gitu, dengan semakin seringnya tadi kan, jadi mulai terasa terpacu untuk latihan semakin keras, untuk melihat oh ternyata yang di Medan latihan seperti ini, oke kenapa nggak kita buat gitu kan. Nah ya aku rasa bisa kita bersaing, tim di Aceh, tim Aceh bisa bersaing untuk ke depan, karena dari Liga Nusantara sendiri kan gitu kan, tim Aceh mampu bersaing di Sumatera gitu. Jadi kalau dari aku apa yang nggak mungkin gitu kan, bola itu bundar ya. Berarti bisa dipanggil dari pemainnya juga ada. Iya, kita meningkatkan dari kualitas permainan di Aceh juga dengan melihat atau daya saing dengan wilayah-wilayah luar. Ya, dengan adanya Copa juga membantu untuk teman-teman anggota futsal di Aceh biar lebih Betul. berkembang tuh skillnya gitu. Iya, Betul. karena dengan skala kompetisi yang lebih besar gitu dan pesertanya juga nggak hanya dari Aceh kan, dari luar, apalagi nasional. Kita kan jelas, aku yang misalnya udah berkecimpung di futsal, Sumatera dengan Jawa itu berbeda gitu. Jauh gak bedanya? Jawa berbeda dia, ada walaupun secara keseluruhan oke lah bisa kita lihat main futsal itu seperti itu kan gitu Iya, kan. betul. Tapi secara permainan kalau kita lihat pasti ada perbedaan gitu. Nah, Jam terbangnya beda. jam terbang dan keseringan kompetisi juga, kalau di Jawa itu kan padat kompetisi futsal gitu kan. Hampir tiap minggu tuh pasti ada turnamen futsal. Nah, tapi sekarang itulah tadi, dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti inilah bisa membuat kita semakin maju gitu kan. Karena kita ya kalau kita jumpa lawannya itu aja, ya kayak mana kita mau meningkatkan kualitas kita gitu. Kita juga kan. gitu-gitu aja kan. Kita juga gitu-gitu aja. Nah, ini kita datang dari yang lebih hebat, kita lawan, kita kalah nggak ada masalah, kita balas lagi tahun depan kan gitu kan. Ini Jadi, untuk gitulah. kalau aku tanya nih satu soal nih, untuk tim di Aceh, ini kan dari pertanian, Ya. mana yang paling keras atau paling menantang bagi Pojan? Kayak mana ya kita bilangnya? Tim tingkat fakultas. Tingkat fakultas Ya. se Aceh. Fakultas ya? Aduh, kayak gimana ya? Aduh geli nih ngomong. Enggak. Sebenarnya semua tim bagus ya, semua tim tuh bagus. Cuman kadang memang itu tadi masih kurang berpengalaman gitu. Kadang orang main-main biasa, latihan-latihan jago kali gitu kan. Begitu turnamen nggak seperti dia latihan gitu. Nah jadi mungkin sebenarnya seperti itu, karena memang belum terbiasa ikut turnamen, jadi nggak maksimal yang bisa dikeluarkan. Nah kalau dibilang siapa yang paling bagus, ya rasaku Copa kemarin bisa menjadi acuan rasaku, karena di situ semua tim terutama di Aceh yang tim-tim bagus tuh ikut ke Copa kemarin gitu. Jadi kalau kita lihat bisa jadi acuan Copa kalau menurut aku gitu kan, dari semua tim yang udah dilaga gitu kan, ya juara 3 kan juga dari Aceh gitu kan. Jadi rasaku siapa ya, aku nggak bisa sebut sih siapa yang paling jago, karena punya kualitas sama-sama, cuman ya rezeki juga yang menentukan di lapangan gitu. Itu sih kalau masalah tim aku. Ya, ini untuk Bang Ali sih, baru ingat aku, dia kan juga ketua Pora nih tahun lalu, tahun ini ketua BEM. Gimana nih peran Bang Ali waktu anak pertanian futsal latihan? Oh. Aku dengar kan juga sering datang, sering Ya, bantu-bantu. Mungkin Ya. bisa diceritain tuh gimana peran Bang Ali sebagai orang yang menaungi tim futsal. Nah, Mungkin yang lebih tahu nanti Aflan nih. Sama-sama nanti, Bang Ali aja nanti. Jadi kalau saya bilang kayak enak. Boleh. jadi kalau apa ya namanya, kita bilang perhatian lah gitu kan. Waduh, Tingkat banyak perhatian sekali. dari BEM terkhusus ketua Pora saat tahun kemarin, saya pribadi mengapresiasi.
karena sini. Ini langsung jujur nggak nih? Jujur, Kayak jujur. kayak ada orang Ini yang gara-gara diundang ya. Enggak, jujur nih. Karena kenapa? Karena ketua Porasa itu membuka telinga lebar-lebar gitu. Mantap. Apa sebenarnya keinginan dari pemain gitu. Dan beliau juga nggak sungkan-sungkan mengeluarkan uang pribadi untuk tim gitu. Jadi kan ini kan sebenarnya satu inilah untuk kami. Oh, kita udah dikasih ini. Sekarang apa yang harus kita kasih? Nah, ya kami merasa bersalah gitu dengan apa yang udah Abang kasih sama kami kemarin. Ya kami belum bisa balas dengan hasil yang maksimal gitu kan. Tim pertanian kemarin, jadi ya semua sedih kemarin gitu kan. Tapi kalau dibilang Bang Alis, kami ya alhamdulillah gitu. Kita disuplai lah dari Pora, kita disuplai gitu. Setidaknya hampir setiap latihan kita perwakilan BEM itu pasti datang. Ya, jadi gimana tengah permali nih? Ini Pojon udah merasa nggak enak tadi karena Iya. katanya nggak bisa memberikan hasil terbaik. Nanti jadi feedback ya. Ini kan lagi di setel nih. Apa namanya? Jadi kemarin itu kan saya setiap latihan tuh saya sempatkan sebisa mungkin datang gitu. Jadi saya lihat juga bagaimana perkembangan latihan didatangkan. Jadi selain dari saya itu dari pemain juga antusias. Bagaimana orang tuh kalau nggak salah satunya itu Adian itu salah satu pemain juga dia punya relasi yang cukup baik itu di futsal Aceh. Jadi dia membantu mendatangkan pelatih yang cukup baik. Dan saya juga melihat bagaimana orang ini berlatihan setiap hari, fokusnya gimana. Jadi walaupun hasilnya kurang baik pada tahun ini, saya rasa itu kecewa pasti, karena kecewa itu hanya ada pada orang yang telah berusaha. Kalau dia nggak ada usaha, kemudian dia kalah, ya udah kalah aja gitu. Nggak merasa bersalah dia kan? Nggak usah bersalah karena dia latihan. Tapi kalau orang yang udah usaha kemudian dia kalah, itu akan timbul rasa kekecewaan yang besar. Sedih ya. Berarti aku latihannya kurang bagus atau gimana. Karena Abang juga dulunya atlet gitu. Atlet apa nih? basket. Ya, dulu basket. Basket. Gila. Kita dulu atlet juga, ketika kita latihan sebaik mungkin, tiba-tiba kita tidak mendapat kesempatan yang bagus di tahun ini, itu tuh hal kekecewaan masih ada di pribadi masing-masing mungkin anggota futsal yang lain. Saya bisa lihat juga itu setelah pertandingan itu muka mereka itu, tapi saya juga tidak membebani harus juara. Saya hanya berpesan bermain yang terbaik dan kita harus berkembang di setiap pertandingan. Nah, sedikit lagi nih ya kalau masalah tim futsal kan. Jadi kalau aku bisa bilang kita kecewa pasti kecewa. Tapi ada nilai yang bisa kita ambil dari kekalahan kemarin. Kita tahun kemarin itu dalam posisi transisi. Kita ditinggal pemain yang kita final kemarin di Copa keempat itu nggak banyak yang nggak ikut di Copa ke-5 kemarin gitu. Jadi kebanyakan pemain muda gitu. Baru, ya? Bahkan aku yang masih 2017 lebih banyak yang angkatan 2018, bahkan 2019 juga main gitu. Jadi yang paling tua itu 2016, 2 orang, sementara paling tua 2015 bisa main gitu emang. Iya betul. Kita nggak main di 15 yang mana? Ada 1 orang gitu dan ya nggak inilah ya karena kawannya kemarin hilang jadi mungkin harus penyesuaian lagi gitu. Industrinya kurang. Iya. 2016 2 orang, 2017 2 orang kalau nggak salah. Sisanya itu anak-anak yang masih muda gitu, yang memang masih perlu jam terbang gitu. Jadi kalau aku pribadi ya apresiasi untuk kawan-kawan semua. Jadi yang kemarin itu harus dijadikan pembelajaran, jadikan pengalaman supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi gitu. Karena aku lihat memang orangnya sedih kali kemarin Sarkala dan Ya, sampai nangis gitu kan karena nggak bisa memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik gitu. Tapi ya harus kita apresiasi supaya harus inilah berkembang ke depan. Semoga kekalahan kemarin itu bisa jadi motivasi untuk Iya. kedepannya. Kekalahan kemarin jadi awal untuk kemenangan. Iya. Mantap. Ya. Dan ini kok jadi cerita bola nih. Aduh. Kebetulan bahas apa nih? Memang Copa yang memang kita di sini. Ya, Kebetulan panjang nih circle bahas Copa. yang kemarin ya. Ya, cocok kita kan. Ketua BEM-nya, ketua Kopanya enggak Kapten. pemain. Kayaknya disebutin. Ya oke, ngapa nih kita? Ya. Main. Oke lah, berarti nanti harapan kita untuk Copa kedepannya biar tim BMFP semakin berkembang. Ya, Amin. Dan juga buat para panitia biar kualitas turnamennya juga betul. berkembang. Ya. Betul. Karena panitia
tim futsalnya bahkan dari apa namanya supporter pertanian itu sangat antusias. Betul. Jadi kita harus memberi yang terbaik. Walaupun itu cuma sebatas salah satu proker BEM itu, tapi bisa meningkatkan grade kampus kita. Betul, betul. Enggak hanya dari BEM ya, dari kampusnya Dari juga kampusnya, kan? berdampak kan. Betul.